kegaiban dan peranan ruh dalam hidup manusia bersama Ustadz Zaid M. Bahmid. Telah kita bersama-sama dengarkan. Dan mungkin sekarang langsung ke SMS. SMS yang pertama Ustadz saya bacakan datang dari Ibu Santi di Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, apakah saat ruh pertama kali ditiupkan dalam kandungan termasuk catatan amal baik dan buruk dalam Lauhul Mahfuz Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika roh dihembuskan kepadanya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan dibawa catatan di mana dia akan meninggal dunia, kapan dia akan meninggal dunia. Ya. Apa yang akan terjadi kepadanya itu dicatat. Namun kenapa catatan ini tidak diberitakan kepada manusia? Manusia nggak bakal bisa tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Sebab kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yamhullah ma yasha' wa yuthbit. Jadi ketika Allah ta'ala telah menentukan dan Allah ta'ala menyatakan, Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan Allah tetapkan lagi yang lain. Wa indahu umul kitab. Dan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala segala penentuan yang Allah ta'ala tentukan. Nah, hamba Allah yang mulia. Justru itu catatan ini dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu kita disuruh berdoa. Disuruh berusaha yang baik. Disuruh mendedahkan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang bisa merubah takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, doa bisa mempengaruhi takdir kalian. Jadi artinya kita doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini yang menentukan segala sesuatu. Dan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Justru itu kita ini hidup tidak seperti robot. Sudah ditentukan oleh Allah, engkau ahli neraka. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak ada hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang ingin rezekinya dipermudah oleh Allah, man kana yuridu an yubsatu rizqahu. Siapa yang ingin rezekinya dipermudah oleh Allah Ta'ala dan umurnya diberikan bonus oleh Allah Ta'ala, perbanyak silaturahim. Berarti Allah Ta'ala masih membuka kesempatan kepada kita untuk berbuat baik dan berdoa supaya catatan amal kita ini bisa berubah. InsyaAllah terjawab. Iya. Baik, selanjutnya ke SMS dari Bapak Imron di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, ciri-ciri ruh yang sehat itu bagaimana Ustadz? Dan bagaimana cara menjaga ruh seorang muslim supaya sehat? Masya Allah, ini ciri-ciri ruh yang sehat itu di dalam Al-Quran banyak Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Saya berikan contoh begini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menceritakan ketika Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikatul maut telah datang untuk menjemput seseorang, memisahkan roh dari badannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada roh yang dijemput dengan segala, artinya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga roh ini dipanggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh yang baik. Nah, itu ciri-ciri roh yang sehat. Siapa mereka ini? Kita lihat di ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bentuk manusia-manusia yang zalim ketika akan meninggal dunia. Apa Allah Ta'ala menyatakan, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau saja lensa mata kalian bisa melihat orang-orang yang zalim di dalam ghamaratil maut, dalam gelombang kematian, menghadapi kematian. Berarti kan ini ciri-ciri roh yang tidak baik kan? Roh yang baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan ayat yang saya bawakan tadi, kita yang benar beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal baik. Nah, kita itu kalau beriman kepada Allah Ta'ala, sudah pasti kita akan ikuti apa arahan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan ciri-ciri roh yang baik, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran kita ikuti. Pasti rohnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi roh yang kuat, sehat dan baik. InsyaAllah terjawab. Ya.
Sama seperti jasad juga ya, harus Nah, sehat sama. terus makanannya, olahraganya. Ustaz, ya. Kita kadang-kadang suka menjaga jasad kita. Kita cari makanan yang baik, makanan yang sehat, vitamin yang bagus, ya. Kita olahraga. Tapi kita nggak menjaga jiwa kita, roh kita nggak jaga. Cuma jasadnya ada. Justru itu ada orang yang jasadnya sehat, sehat, masya Allah, wah kuat. Mungkin orang melihat fisiknya orang takut. Tapi ketika dia menghadapi problem, paling gampang rapuh. Ada yang langsung bunuh diri. Itu karena jiwanya tidak sehat, rohnya sakit. Insya Allah terjawab. Dulu ada peribahasa, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ternyata tidak juga ya. Tidak, itu peribahasa apa? Belum tentu ya. Monsanto and Corsano something, sudah lupa. Zaman saya SD, Ustaz. Baik, kembali Tapi kalau dikatakan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, nah itu benar. Masih bisa ya. Ya. Jadi yang harus diistimewakan dulu jiwa ini, roh. Jiwa, ya. Roh ini nggak pernah mati. Dipisahkan dari badannya, istilah kita mati. Tapi roh tidak mati. Berpindah. Jasad ini hancur. Roh itu akan diangkat, dibawa oleh Allah Ta'ala ke langit. Sehingga ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, roh orang yang baik ketika telah dibawa oleh malaikat dengan kendaraan maut. Kendaraannya gimana kita nggak tahu. Saya hanya istilahkan aja kendaraan maut. Dibawa oleh malaikat dengan kendaraan maut. Sampai di langit yang pertama. Langit yang pertamanya di mana? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Para malaikat perjangga langit bertanya, roh siapa ini yang begitu baik dan harum? Berarti roh ini kan dibawa ke atas. Nanti prosesnya diturunkan kembali ke dalam kubur untuk menerima pelajaran. Nah, itu sudah di luar kemampuan kita. Itu sudah urusan Allah Ta'ala. Sama dengan roh ini ketika dimasukkan ke dalam tubuhnya, di rahim ibunya. Dan dia bisa hidup kan? Iya. Ya kan? Begitu juga roh di dalam kubur. Ketika dikembalikan oleh Allah ke badannya, dia hidup lagi. Tapi hidupnya ini sudah berbeda dengan kehidupan kita. Jadi kita jangan heran. Bagaimana manusia itu bisa hidup dalam kubur? Coba kita jawab dulu, bagaimana manusia bisa hidup di alam rahim? Sama kan? Malahan kubur lebih besar 1 kali 2 meter. Iya, betul. Alam rahim itu cuma sebesar telur bebek. Dibesarkan oleh Allah Ta'ala sedikit. Ya paling-paling besarnya kayak balon yang ditiup itu. Insya Allah. Subhanallah. Baik, semoga terjawab. Dan kembali ke SMS selanjutnya, datang dari ini tidak menyertakan nama, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam beberapa keterangan ada yang memberikan gambaran bahwa ruh orang yang meninggal masih ada di sekitar rumah ketika belum genap 7 hari kematian. Bagaimana menurut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini agak berseberangan sedikit dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita percaya. Kan Rasulullah menceritakan roh itu ketika dia akan dijemput oleh malaikatul maut, datang akan memisahkan dari badannya dengan membawa pengiring. Dan juga ada diceritakan Rasulullah membawa kain kafan dari surga. Masya Allah. Kemudian dibungkus roh ini, dibawa ke langit. Kemudian dikembalikan ke kubur. Untuk dia menghadapi pertanyaan. Kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala kembali. Jadi kalau dikatakan rohnya masih ada lingkungan situ sekitar 7 hari, saya kira itu pengaruh kisah-kisah Israeliat atau pengaruh cerita Hindu mungkin. Jadi itu tidak benar. Ada lagi yang mengatakan 40 hari, ya. Jadi menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, rohnya ini dibawa, diangkat pakai kendaraan maut. Jadi berarti para pendengar sekalian, kita harus sadar, kapan aja kendaraan maut akan dikirim oleh Allah parkir di depan kita, untuk memisahkan badan dan roh kita diletakkan di kendaraan maut tersebut untuk dibawa ke langit dan dari langit dikembalikan ke dalam kubur. Insya Allah terjawab. Itu berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari Bapak Denny di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, Ustaz, ketika manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, siapakah yang merasa sakit, ruh atau jasad, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya berikan contoh begini. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika Allah ta'ala lemparkan ke dalam neraka. Innal ladina kafaru bi ayatina saufa nusrihim nara. Mereka-mereka yang kufur, ya, kafir kepada ayat-ayat Allah, kepada Allah Ta'ala.
kami akan godok ia dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, tiap kulitnya terbakar, Allah Ta'ala kembalikan lagi kulitnya. Liyadukul adab, supaya Allah Ta'ala merasakan kepadanya bagaimana itu adab. Jadi ketika, itu kan dalam neraka. Berarti seorang ketika dalam sakaratil maut, itu di ayat tadi yang saya bacakan, walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut. Dan memang subhanallah, sakaratil maut itu tidak gampang. Yeah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang sakaratil maut itu, bahwa seakan-akan akan terlepas ketika roh itu akan keluar, akan terlepas duri yang menancap akan mencabut duri dari kulit yang basah. Jadi agak susah dicabut. Tapi ini Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang zalim. Nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, kalau saja lensa mata kalian sanggup untuk melihat orang-orang yang zalim dalam menghadapi kematian. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat telah mencengkramkan tangannya kepada orang tersebut. Kemudian dia katakan, akhriju anfusakum al-yawma tudzawna adzabal huni. Pada hari ini engkau akan merasakan azab yang sangat pedih dan cukup menghinakan bagimu. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairul haq. Kenapa azab yang sangat pedih? Dan azabnya ini sakitnya sama kira-kira begini. Kalau kita dioperasi atau kalau kita dibacok oleh seorang yang dibacok oleh seseorang, itu sakitnya luar biasa kan? Ya, badannya dan jiwanya terasa sakit. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, al-yawma tudzawna adzabal huni. Pada hari ini engkau akan merasakan adab yang sangat pedih dan adab yang menghinakan. Sebab adab itu ada macam-macam di Quran Allah Ta'ala terangkan. Ada adabil adna, ada adabil akbar, ada adabil huni, ada adabil khulli. Ya, macam-macam adab dalam Quran. Adabil akbar itu di akhirat. Adabil adna itu adab-adab kecil yang Allah Ta'ala kasih kepada kita untuk sebagai peringatan. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan kalian akan merasakan adab yang sangat dahsyat, sangat pedih. Berarti kedua-duanya terasa, badannya dan rohnya, karena kedua-duanya yang bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Insya Allah terjawab. Jadi bukan cuma badannya, bukan cuma rohnya, kedua-duanya akan terasa sakit. Begitu orang yang beriman juga merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Kalau orang yang beriman itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menerangkan ketika rohnya itu akan jadi rohnya itu dipanggil. Kalau kita lihat ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di ayat yang lain dikatakan, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kepada Fatimah. Man kana subhanallah. Man kana yuhibbu liqa Allah, yuhibbullahu liqa'ahu. Siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala juga senang ketemu dengannya. Jadi berarti ini orang-orang yang beriman ketika dia akan menghadapi kematian, Rasul sallallahu alaihi wasallam malah di dalam hadis yang lain, maka keluarnya roh dari badannya bagaikan menetesnya air dari mulut kendi yang licin. Itu Masya Allah. Orang yang beriman tentunya diberikan pengecualian oleh Allah Ta'ala, karena di ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kalau dia ada kelompok orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Allah dekat kepadanya, maka dia menghadapi kematian ini dengan senang, dengan tentram, dengan gembira, dan Allah senang kepadanya. Nah, justru itu ayat tadi Allah memberikan ancaman adab yang sangat pedih kepada orang yang zalim. Ya, berarti di dalam Al-Quran kalau Allah senang kepada kita, kan gak mungkin Allah Ta'ala mengadab kepada kita. Nah, justru itu ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala, ingat akan proses ketika kita akan dipindahkan Allah ke alam yang lain. Tapi ketika dipindahkan Allah ke alam yang lain, itu Allah pisahkan dulu roh dari kita, supaya dia itu tinggal jenazah, masuk ke dalam kubur, dia nggak berontak, dia tidak protes.
Sebab kalau rohnya masih ada, kita masukkan dia ke dalam kubur, oh dia bakal protes, bakal berontak. Jadi dipisahkan dulu rohnya oleh Allah Ta'ala. Badannya dimasukkan ke dalam roh, ke dalam kubur yang lahat, baru rohnya dikembalikan oleh Allah Ta'ala untuk dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah terjawab. Iya. Kembali dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam satu ayat, kenapa Allah mengatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang? Mengapa saat meninggal Allah memanggilnya demikian juga, Ustaz? Apakah itu termasuk jiwa yang sehat ya, Ustaz? Nah, itu yang saya katakan tadi, termasuk jiwa yang sehat. Dan kemudian ada juga sebagian mufassirin mengatakan ini panggilan ini juga panggilan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang taat ketika akan digiring, diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, sebagian mufassirin juga mengatakan bahwa ayat ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasul. Jadi ketika seorang yang beriman itu akan diangkat rohnya oleh Allah Ta'ala, maka rohnya ini kemudian Rasulullah membacakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dipanggil. Itu termasuk roh yang sehat, roh yang baik. Insyaallah terjawab. Ya, selanjutnya dari Bapak Ramdan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, adakah ayat yang menjelaskan bentuk ruh itu seperti apa, Ustaz? Apa sama seperti jasad atau dalam bentuk yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, justru itu roh ini dikatakan gaib. Karena kita nggak tahu bentuknya, kita nggak tahu. Tapi kekuatan daripada roh ini, kemampuan daripada roh ini luar biasa. Tapi bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Zatnya itu gimana? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sebab di ayat itu dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Tapi hasil daripada kemampuan dan kekuatan roh itu bisa kita lihat. Otak kita bisa berfungsi sama roh ada di dalam badan kita. Jantung kita bisa bergerak 60 tahun non-stop. Dia pompakan minyak, subhanallah. Dia pompakan darah itu antara 4,5 sampai 6 liter per menit. Bayangkan itu. Per menit, 1 jam berapa kalau kali 60? Taruh aja 5 liter, kali 60. Nih, 300 liter. Kali 24. Berapa? Masya Allah. Dia nggak bisa hitung itu. 7.500 liter. 1 hari. 750 atau 7.500 liter 1 hari. Bayangkan 1 bulan berapa? Itu dia pompanya ini berjalan non-stop, nggak pernah berhenti. Jadi dalam 1 hari itu 7.500 liter dalam 1 hari. Mobil yang lari dari yang jalan dari Jakarta ke Surabaya, dia nggak mompa minyak 1 hari 7.500 liter. Jadi badan kita ini, itu kekuatan dari mana memompa darah ini? Dari roh. Jadi kekuatannya roh luar biasa. Bentuknya gimana? Wallahu alam. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Insya Allah terjawab. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, sebelum pamit. Ini tapi di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semakin menghina derajat kita semakin rendah. Semakin dihina, simpati semakin bertambah. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, bekerja sama untuk manfaat, sholat jamaah hanya untuk saling kenal saja dihargai 27 derajat. Contoh sholat berjamaah, derajat bisa tingkat atau manfaat sosialisasi merupakan tujuan ibadah pribadi, dasar keberhasilan aktualisasi ku anfusakum dan seterusnya. Ingat, hidup saling membutuhkan, hasilnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan aturan hukum Allah, kalau tidak ancaman dan azab juga. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Tolong komentarnya. Jadi ini berarti statement aja ya, keterangan. Kan? Memang sebenarnya apa yang dia tulis itu betul, ada benarnya, sangat benarnya, betul. Saya kira nggak perlu komentar banyak, yang tulisannya itu banyak benarnya. Coba ulangi lagi dari pertama. Pelan-pelan. Ini dari hamba Allah. Semakin menghina, derajat kita semakin rendah. Semakin dihina, simpati semakin bertambah. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, bekerja berhenti dulu situ. Ya. Jadi betul, memang semakin kita menghina orang, sebenarnya derajat kita makin rendah. Justru itu kita dilarang dalam Islam untuk menghina orang, nggak boleh. Sekalipun artinya orang yang kafir pun kita nggak boleh menghina kepada mereka, karena mereka itu manusia. Ya. Dan kalau
kita semakin dihina dan kita diam, derajat kita memang makin tinggi. Dan kalau kita diam, kita makin disimpatik banyak orang. Itu memang benar. Lanjut. Populer itu. Betul. Makin populer. Oke. Terus dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, bekerja sama untuk manfaat. Salat jamaah hanya untuk saling kenal saja dihargai 27 derajat. Derajat bisa tingkat atau manfaat sosialisasi merupakan tujuan ibadah. Salat jamaah itu bukan hanya sekedar saling kenal, tidak. Salat jamaah itu karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lelaki itu bersalat berjamaah di masjid. Tapi nanti ikutannya itu umpama kita bisa bersilaturahmi, kita bisa kenal. Tapi poinnya salat jamaah itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita meramaikan masjid. Itu perintah Allah. Jadi yang pertama-tama tujuan kita salat jamaah karena itu adalah perintah Allah yang perlu kita laksanakan. Nah, nanti ikutannya itu wah kita bisa bersilaturahmi, kita bisa saling kenal. Dan ganjarannya memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 berlipat-lipat kali. Insyaallah. Itu yang benar. Jadi bukan sekedar untuk kita saling mengenal, tidak. Memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi terakhir ini ingat hidup saling membutuhkan hasilnya rezeki dari Allah. Kalau sesuai dengan aturan hukum Allah, kalau tidak ancaman azab. Itu memang betul. Itu hidup itu kita harus saling bukan cuma membutuhkan, kita harus saling tolong menolong. Karena walaupun bagaimana kita akan memerlukan kebutuhan. Saya berikan contoh begini aja. Sekaya-kayanya bagaimana seseorang, sekomplit-komplitnya bagaimana di dalam kehidupannya, dalam rumahnya, dia tetap masih membutuhkan tukang sampah. Jadi berarti, ya. Membutuhkan. Nah, saya membutuhkan. Ini di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong menolonglah dalam soal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi dalam masalah untuk menciptakan permusuhan, dosa, jangan saling membantu. Jangan bantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jid M. Bahmid atas kajiannya di sore hari ini dengan tema kegaiban dan peranan ruh dalam hidup manusia. Semua apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Fahri temani Kang Yusuf Subangkit, Fajar juga Haidar pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.